Anda kembali bersama kami di 60 Menit Special Report, membuka mata, mengungkap fenomena. Saudara, intensitas cuaca buruk serta dampak perubahan iklim yang terus meningkat belakangan ini membuat produktivitas nelayan tradisional terus menurun. Tak hanya pendapatan nelayan tradisional yang terus tergerus, namun kerugian ekonomi dampak perubahan iklim pada sektor kelautan dan pesisir diprediksi juga akan meningkat hingga 2045. Jurnalis Kompas TV, Adinda Kusumo akan menghadirkan potret nelayan tradisional yang tengah berjuang melawan perubahan iklim yang berpotensi mengancam pendapatan warga pesisir. Berikut penelusurannya. Sekarang kan nggak bisa kebaca, si cuaca tuh nggak bisa menebak. Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman besar yang dihadapi oleh nelayan tradisional. Fishing point dengan ada HP, kita langsung bisa rekam koordinatnya. Jadi ketika ada kabut, pergi udah bisa ketemu. Dengan perikanan presisi, ya, posisi keberadaan ikan itu bisa lebih mudah diidentifikasikan. Tanpa teknologi digital kita sulit. Dua buah kapal nelayan yang membawa 23 ABK asal Trenggalek karam di Laut Selatan Blitar. 15 orang selamat, sementara 8 masih dalam pencarian. Posisi jarak 7 meter saja nggak kelihatan apa-apa. Kabutnya tebal ya. Kabutnya terlalu tebal. Sedikitnya nelayan yang melaut membuat pasokan ikan di tempat pelelangan ikan di pelabuhan menurun drastis. 150 nelayan di Karangasem, Bali sejak sepekan terakhir tidak bisa melaut akibat cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini di wilayah Karangasem, Bali. Sebagai negara kepulauan, cuaca buruk di wilayah kelautan Indonesia adalah hal yang biasa dihadapi oleh para nelayan kita. Namun sadarkah Anda, cuaca buruk ini semakin sering terjadi beberapa tahun belakangan dan tak jarang dikategorikan sebagai cuaca ekstrim. Apakah ini salah satu bentuk fenomena perubahan iklim? Apakah para nelayan menyadari perubahan ini dan bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan tradisional kita? Kami akan menelusuri jawabannya dalam tayangan ini. Nama saya Karyanto, nelayan asal dari Cirebon. Melaut itu nelayan dari kecil, dari 4 sekolah SD udah turun. Nelayan ini sekarang ini lagi sulit karena cuacanya itu tidak menebak, mendukung itu loh. Maksudnya banyak gelombang, angin besar. Karyanto cemas. Nelayan tradisional berpengalaman lebih dari 30 tahun ini kini sulit membaca alam. Melaut saat cuaca teduh di tengah jalan malah disambut gelombang tinggi, hujan hingga angin gemuruh. Tak kuasa menentang alam, seringkali Karyanto pulang tanpa hasil tangkapan. Saya pun berkesempatan ikut Karyanto melaut. Ia bercerita, bahari tempat menggantungkan hidup sehari-hari kini semakin sulit diprediksi. Ilmu turun-temurun dari ayah dan kakeknya tak lagi relevan, sebab cuaca semakin tak menentu beberapa tahun belakangan. Sekarang itu nggak bisa diprediksi, maksudnya gimana sih Pak? Ya kan maksudnya cuacanya tuh, kan kalau dulu kan waktu bapak saya tuh, nelayan bapak saya tuh kan kebaca kalau angin arahnya dari selatan itu kebaca, Mbak. Sekarang kan nggak bisa kebaca, muter jadi si cuaca tuh nggak bisa menebak. Jadi dalam setahun itu udah nggak kayak dulu. Iya. Intensitas cuaca buruk yang meningkat membuat produktivitas Karyanto semakin menurun. 5 tahun lalu, ia masih mampu mencari ikan atau rajungan di area pesisir Laut Jawa sejak terbit fajar hingga tengah hari. Namun belakangan, cuaca yang kerap berubah drastis memaksa Karyanto dan anak buahnya pulang lebih awal. Alhasil, pendapatan nelayan berusia 45 tahun ini pun semakin merosot. Biasanya dari hasil jual tangkapan, Karyanto mampu mengantongi hingga Rp500.000 per hari. Kini, walau hanya mendapat Rp100.000 per hari, ia tetap bersyukur. Berangkatnya kan habis subuh tuh,
pulang jam 12 tuh biasanya dapatnya 900 apa 1,7 lebih lah. Itu kotor, belum termasuk belanja solar apa itu perbekalan itu. Ya dapat 100.000 gitu satu orang. Ya kalau dapatnya 500 sih buat ongkos saja, buat beli solar. Itu saya nggak dapat, saya nggak dapat bagian, nggak ada bayaran. Kan capek dapatnya tuh. Karyanto menyadari ikan dan rajungan kini semakin sulit dicari. Tak hanya dampak limbah dari hilir sungai yang mencemari laut, ia pun merasa habitat hasil tangkapannya kini mulai berpindah. Jika cuaca bersahabat, Karyanto dan para ABK tak segan berlayar jauh dari pesisir walau biaya operasional bertambah. Misalnya jarak 1 jam ya, narik di situ nggak ada ke tengah lagi. Terus cari terus sebelum dapat sih, gitu kan. Pengaruhnya apa Pak? Jadi nambah batu bensin? Ya nambah itu solar. Biasanya 30 jadi ke tengah jadi 60 gitu. Kalau ke tengah kan jauh. Karyanto dan para ABK-nya menjadi satu potret nelayan tradisional yang tengah berjuang menghadapi dampak perubahan iklim. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia KNTI merangkum sejumlah gejala perubahan iklim yang dialami nelayan tradisional. Beberapa di antaranya peningkatan cuaca buruk seperti badai dan gelombang tinggi, kesulitan nelayan memprediksi musim, hingga peningkatan suhu permukaan laut. Saya bertemu dengan Ketua DPP KNTI Dani Setiawan. Ia menyebut perubahan iklim menjadi ancaman besar nelayan tradisional di Indonesia. Sebab kini nelayan tak lagi optimal dalam mencari ikan dan hewan laut lainnya. Perubahan iklim merupakan salah satu ancaman besar yang dihadapi oleh nelayan tradisional atau nelayan kecil kita di Indonesia. Sebagaimana intensitas ya melaut menjadi semakin sedikit gitu. Kalau dalam 1 bulan misalnya 5-10 tahun yang lalu nelayan melaut bisa sampai 25 hari gitu ya 1 bulan gitu. Tapi sekarang semakin sedikit ya, bahkan 15-20 hari itu sudah bagus sekali gitu ya. Dan karena perubahan kondisi alam inilah kehidupan mereka semakin sulit. Ikan yang ditangkap semakin sedikit. Angka kecelakaan melaut semakin meningkat setiap tahun. Tak hanya perubahan alam di lautan, perubahan iklim ternyata mempengaruhi habitat ikan dan biota laut lainnya. Pemanasan global yang meningkatkan suhu air laut menjadi salah satu penyebab utama. Kalau kita di dunia oceanografi, kalau sudah ada beda temperatur di masa air, maka akan terjadi aliran. Sehingga kemudian ikan juga harus menyesuaikan dengan itu. Ada nelayan juga yang masih beraktivitas di perairan dangkal ya. Yang target-targetnya ikan-ikan kami sebut ikan demersal ya, ikan karang dan lain-lain. Fenomena coral bleaching, pemutihan pada karang yang menyebabkan kerapuhan. Fenomena itu cukup meluas di wilayah kami dan juga dilaporkan di banyak jurnal, maka tentu akan mempengaruhi kondisi habitat di mana ikan-ikan demersal tadi tumbuh. Dampak perubahan iklim berupa peningkatan cuaca ekstrim berpotensi membuat negara merugi dari sektor maritim. Ratusan perahu nelayan di Jember, Jawa Timur tidak melaut. Nelayan hindari angin kencang yang menimbulkan gelombang laut yang tinggi hingga 4 meter. Nelayan yang memarkirkan perahunya karena kondisi angin kencang disertai gelombang tinggi dipastikan hasil tangkapannya tidak maksimal dan akan mengalami kerugian biaya operasional. Cuaca buruk juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan yang membuat ratusan nelayan di Kota Pautere, Kota Makassar tidak melaut. Kajian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas terkait kebijakan pembangunan berketahanan iklim menunjukkan pesisir serta laut Pulau Jawa dan Sulawesi menjadi wilayah paling rentan terdampak perubahan iklim di Indonesia. Bappenas menghitung kerugian ekonomi dampak perubahan iklim sektor kelautan dan pesisir beresiko terus meningkat dari tahun 2020 sampai 2045 mendatang. Rata-rata kerugian tersebut bahkan mencapai hingga 81,53 triliun rupiah. Potensi kerugian ekonomi akibat fenomena perubahan iklim secara langsung mengancam kesejahteraan nelayan tradisional.
jumlah nelayan yang hari ini ada itu luar biasa banyak gitu ya. Catatan terakhir mencapai sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu itu ada 2,7 juta nelayan tradisional yang tersebar di seluruh Indonesia. Hari ini untuk mendapatkan 600.000 itu seperti mimpi. Kadang-kadang 300.000 pun tidak. Jadi kita bisa bayangkan dari 600.000 yang mereka pernah bisa dapatkan. Hari ini mereka bisa dapat 0 sama sekali. Artinya ada berapa ratus juta dalam sebulan yang kemudian nelayan semakin tidak bisa lagi menjamin diri mereka gitu ya untuk mencapai taraf kesejahteraan. Dampak perubahan iklim semakin nyata dialami nelayan tradisional. Adakah langkah inovasi sebagai solusi bagi nelayan tradisional beradaptasi? Saudara, melalui digitalisasi, pemerintah yakin dapat membantu produktivitas nelayan pesisir Nusantara. Benarkah demikian? 60 menit special report segera kembali. Dengan perikanan presisi, ya, posisi keberadaan ikan itu bisa lebih mudah diidentifikasikan. Tanpa teknologi digital kita sulit. Anda kembali bersama kami di 60 menit special report membuka mata mengungkap fenomena. Saudara, cuaca buruk dan perubahan iklim berdampak pada mata pencaharian nelayan tradisional di seluruh pesisir Nusantara. Lalu, pemerintah pun menyiapkan sejumlah upaya agar nelayan tetap produktif. Salah satunya memanfaatkan aplikasi digital yang mampu memberikan informasi sebaran ikan hingga informasi cuaca. Namun pemerintah mengakui implementasi aplikasi digital belum maksimal. Lantas apa yang menjadi kendala? Berikut penelusuran jurnalis Kompas TV, Adinda Kusumo. Fenomena cuaca buruk dan ekstrim dampak perubahan iklim terjadi di wilayah perairan Nusantara. Ahmad Yani yang akrab disapa Ian, nelayan tradisional di Serdang Bedagai, pesisir laut Pulau Sumatera, turut terdampak perubahan iklim. Beragam hasil tangkapannya tergantung musim, seperti ikan, gurita, dan udang. Bulan ini, gurita menjadi hasil tangkapan utama bagi Ian. Ian mengaku semakin sulit memprediksi pergerakan angin muson yang bertiup setiap tahunnya. Ia pun heran, tak lagi seperti tahun sebelumnya, angin kencang membawa gelombang besar kini datang lebih awal. Kalau dulu kami mungkin dari bulan 1 sampai bulan 10 itu akan rutin melautnya. Tidak ada halangan ombak apa besar ataupun angin kencang, jarang ada. Tapi kalau sekarang nggak peduli, di bulan Januari, di bulan April pun kadang sudah ada angin-angin kencang ataupun ombak besar gitu. Katanya yang cuaca ekstrim, pengaruh pemanasan global ya lebih sulit sih. Tidak segampang kayak kita waktu di era 2000-an ke bawah lah ya. 2000-an ke bawah itu masih bisa diprediksi dengan kebiasaan dan pengetahuan yang kita dapat otodidak tadi. Perubahan musim yang tak lagi mampu ditebak otomatis membuat penghasilan Ian per hari pun terdampak. Beberapa tahun lalu Ian dapat menangkap 15 kg gurita per hari. Namun kini Ian hanya mampu membawa pulang rata-rata 5 kg gurita saja. Ian semakin sulit melaut akibat cuaca sering berubah drastis karena tak dapat diprediksi. Pasalnya, perahu sampannya yang hanya berbobot 1 gross ton rentan tersapu gelombang hingga karam. Apalagi jika badai datang, Ian tak punya pilihan selain membuang alat tangkap guna meringankan beban perahu. Pasca badai, ia pun harus merogoh kocek tambahan guna membeli alat tangkapan baru. Pernah juga kejadian misalnya ketika kita sudah labu, tiba-tiba cuaca badai. Ya mau tak mau alat tidak mungkin kita paksakan bawa pulang, karena risikonya karam atau apa kan. Karena memang keadaan cuacanya seperti itu, nggak mungkin kita paksakan bawa pulang alat tangkap. Bobot perahu kita kecil, bobotnya besar kan. Kalau ombaknya badai, ombak lebih besar itu lebih rawan, lebih ngeri. Jadi daripada kita hilang nyawa,
lebih baik hilang alat tangkap kan. Di tengah melawan cuaca buruk, Ian dan sejumlah nelayan di wilayah Serdang Bedagai mencari solusi agar tetap produktif dalam aktivitas bahari. Salah satunya melalui digitalisasi. Sudah 3 tahun belakangan, Ian menggunakan aplikasi bernama Fishing Points guna menandai dan merekam titik area wilayah tangkapannya. Fishing Points adalah aplikasi digital asal luar negeri yang lebih ditujukan untuk para pemancing ikan. Ian mengaku aplikasi digital ini cukup membantu mencari ikan, gurita, dan udang hingga sebagai penunjuk arah. Karena contoh misal saya dulu kan, di sekitaran sini pedomannya ini saya pernah labuh gurita di sini, hasilnya banyak bagus. Jadi dengan adanya fishing point, dengan adanya HP, kita langsung bisa rekam titik itu koordinatnya. Jadi ketika ada kabut ataupun agak malam masih gelap kita pergi udah bisa ketemu. Ketika kabut parah gitu, banyak kejadian nyasar. Itu kan juga salah satu biaya tambahan pengeluaran. Aturan bensinnya habis 1 liter jadi bertambah misalnya 1/4 liter gitu. Cerita Ian memantik saya menelusuri upaya digitalisasi sebagai bagian dari solusi nelayan tradisional menghadapi dampak perubahan iklim. Adakah langkah negara menciptakan sejumlah inovasi teknologi berupa aplikasi digital untuk para nelayan? Saya menemukan sejumlah aplikasi digital khusus untuk nelayan di Google Play Store. Di antaranya ada yang memberikan informasi daerah penangkapan ikan, informasi harga jual ikan, navigasi laut, hingga fasilitas untuk menjual langsung ikan kepada para pelanggan. Tapi saya penasaran, apakah sejumlah aplikasi digital ini benar-benar aplikatif digunakan oleh para nelayan tradisional? Salah satu aplikasi untuk nelayan yang digagas anak bangsa bernama Laut Nusantara. Aplikasi ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Kelautan dan Perikanan serta sebuah perusahaan startup. Pada Juli 2020 lalu, Kompas TV sempat menelusuri sosialisasi dan pengenalan aplikasi Laut Nusantara kepada sejumlah nelayan di Bengkulu. Aplikasi ini mengklaim mampu meningkatkan produktivitas tangkap ikan untuk nelayan tradisional melalui sejumlah fitur. Di antaranya memberikan informasi dan sebaran ikan, jarak tempuh, perhitungan konsumsi bahan bakar, hingga kondisi cuaca. Beberapa waktu lalu, Kompas TV sempat meninjau kembali penerapan aplikasi digital ini kepada kelompok nelayan di Bengkulu. Sayang, penerapannya tak berkelanjutan. Wakil Ketua Nelayan Malabro, Yusrizal Nepo menyebut ia dan sekitar 630 nelayan lainnya belum pernah menerima sosialisasi penggunaan aplikasi digital Laut Nusantara. Saya rasa sampai saat ini tidak. Kalau itu memang ada, pasti mereka memberitahu kalau enggak sama dengan ketua, kalau dengan saya. Kelompok nelayan tradisional Malabro sebenarnya menantikan transformasi digital guna mendorong produktivitas kegiatan perikanan tangkap mereka. Khususnya inovasi teknologi untuk memudahkan komunikasi dalam menginformasikan titik area tangkap dan kondisi cuaca terkini. Jadi kalau ada komunikasi kan, satelit dari pusat, ya kan otomatis kan kami tahu kan, jam sekian akan terjadinya gelombang atau badai kan. Ya kan bisa dikontak pulang dulu, kan itu. Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengakui implementasi aplikasi digital memang belum maksimal. KKP menyebut literasi digital kalangan nelayan tradisional yang rendah menjadi salah satu kendala penerapannya. Tingkat keberhasilan dari implementasi aplikasi Laut Nusantara ini beragam ya. Tadi disebutkan di Bengkulu memang kurang berhasil ya, berbeda dengan keinginan di Serdang Bedagai. Ya. Memang tantangannya tidak ringan tadi, permasalahan-permasalahan seperti banyaknya nelayan tradisional yang memang belum melek digital ya. Pemerintah telah mengembangkan sejumlah aplikasi digital untuk masyarakat nelayan Nusantara. Bekerja sama dengan sejumlah pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP mengembangkan aplikasi digital diantaranya Laut Nusantara, Trackfish, Wakatobi Ice, dan e-Logbook.
Selain itu, ada pula aplikasi digital nelayan pintar, kolaborasi KKP dan Kominfo, serta Fish On yang dikembangkan oleh Kemenko Maritim dan Investasi bersama sebuah perusahaan startup. Kominfo menyebut pengembangan sejumlah aplikasi tersebut diharapkan mampu mendorong nelayan memaksimalkan potensi maritim melalui digitalisasi dan menjadi salah satu solusi di tengah dampak perubahan iklim. Perubahan iklim, ya climate change, itu memang akan memberikan dampak besar ya. Nelayan-nelayan tradisional akan makin terdampak. Karena itu dengan misalnya ya, dengan perikanan presisi atau precision fishery, diharapkan pergeseran misalnya posisi keberadaan ikan itu bisa lebih mudah diidentifikasikan. Tanpa teknologi digital kita sulit. Perikanan menjadi salah satu sektor prioritas transformasi digital Indonesia. Pasalnya, 62% wilayah Indonesia merupakan laut dan perairan, sumber potensi pertumbuhan ekonomi biru Nusantara. Selama 4 tahun terakhir, nilai pendapatan negara khususnya dari perikanan tangkap pun terus meningkat. Tahun 2022 lalu, Indonesia meraup pendapatan sebesar 1,27 triliun rupiah dari perikanan tangkap. Jalan Indonesia menuju digitalisasi dalam ranah bahari serta memastikan nelayan untuk siap bertransformasi digital masih panjang. Saya kira perlu masif memang ya sosialisasi pendidikan ya kepada nelayan-nelayan tradisional kita dan harus dicari waktu-waktunya ya yang pas gitu ya, tidak mengganggu waktu mereka melaut ya, mungkin ketika mereka istirahat seperti sekarang ya, ketika memperbaiki jaring itu bisa digunakan juga untuk melakukan edukasi pentingnya teknologi informasi bagi mereka. Selain itu, masyarakat pun menanti komitmen pemerintah menyelesaikan infrastruktur sinyal internet menjangkau pulau, pesisir, dan laut terpencil. Membangun kesadaran itu harus berimbang dengan upaya negara untuk memperbaiki carut-marut yang ada. Contohnya, tidak semua daerah punya sinyal, tidak semua orang punya HP gitu, dan ini yang harus diurai juga. Jadi ini harus berbanding lurus penyadaran dan juga fasilitasi lah gitu. Ini kita kan ngomongin PNBP yang besar ya dari KKP, seharusnya juga harus ada timbal balik ke nelayan dong. Kan mereka pahlawan penting bangsa. Lalu bagaimana negara menjawab tantangan transformasi digital untuk nelayan tradisional? Salah satu solusinya adalah saya kira dengan menambah fitur manfaat aplikasi. Memang kita dalam proses terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang manfaat daripada aplikasi ini. Tentunya juga saya pikir bantuan gawai secara cuma-cuma juga dapat menjadi solusi ya. Satu hal yang harus kita lakukan pada saat kita menerapkan teknologi digital, bekerja sama dengan startup adalah kita harus memilih kelompok nelayan dengan tepat. Umumnya yang kita ajak, kita libatkan dalam kegiatan adopsi teknologi digital adalah kelompok nelayan yang sudah punya basic yang cukup terkait teknologi digital. Digitalisasi diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan nelayan tradisional. Nelayan tradisional adalah tulang punggung hasil laut Indonesia yang kesejahteraan dan perlindungannya menanti untuk ditingkatkan oleh negara. Agar kuat menghadapi dampak perubahan iklim dan siap menerapkan transformasi digital yang diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan perekonomian nelayan tradisional. Kami tutup 60 menit special report edisi hari ini saudara. Jangan lupa pemilu akan kita laksanakan 14 Februari 2024 mendatang. Dan ikuti terus perkembangan terkini melalui Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.